keluarga ngoten nggih dening ngoten. Jadi keluarga berencana niku intinya adalah merencanakan jarak kelahiran anak dan juga merencanakan pengen punya anak berapa. Intine keluarga berencana niku mekaten nggih Bu nggih. Nah jadi sakjane napa sih manfaate kok enten KB niku? Jadi KB niku kan tujuannya ada dua nggih. Yang pertama untuk menjaga jarak kelahiran anak dan yang kedua untuk membatasi jumlah anak gitu nggih. Sakjane niki kan program pemerintah pun dangu sakjane nggih Bu nggih. Kan zamane Pak Harto pun enten sing namine KB niku. Kenapa kok pemerintah meluncurkan KB dengan semboyan 2 anak lebih baik ngoten nggih. 2 anak lebih baik ampun komane ampun salah 2 anak lebih baik ngoten nggih. 2 anak lebih baik ngoten nggih. Jadi amargi napa nggih? Amargi tujuannya memang untuk mengendalikan populasi penduduk Indonesia. Niku kan penduduk Indonesia kan pun semakin padat nggih Bu nggih. Jumlah penduduknya semakin banyak niku kan makin semakin sulit untuk mengatur, semakin sulit, semakin banyak masalahnya nggih. Tansah diturute nggih. Menawi tiyang zaman dulu kan semboyane banyak anak banyak rezeki nggih Bu nggih. Tapi yang zaman sakniki kan napa pun boten relevan sakjane. Yang penting banyak anak banyak rezeki amargi napa amargi riyen menawi nyambut damel sedatane niku masih pakai tenaga manusia. Mbok babat alas, mbok macul, mbok apa negor uwit niku kan nggih. Semuanya kan perlu tenaga manusia. Ya zaman dulu kan wong mikire menawi kula gadah putra kathah kan mungkin saged di ngewangi kerja ngoten nggih. Zaman sekarang napa-napa penangge mesin nggih Bu nggih. Penangge mesin. Lah niku sak wong mawon pun saged istilahnya sak wong mawon pun saged traktor bajak sawah sak petak sedinten. Ya zaman riyen kan 10 orang, perlu 10 orang untuk anu nggih, macul ngoten nggih Bu nggih. Lah niku salah satu tujuan kenapa kok perlu KB nggih Bu nggih. Terus kemudian sakjane nggih napa jenengan wis pilih punya anak kathah ing nuwun sewu kurang kopen, kurang sejahtera napa anak sekedhik tapi kopen sedanten terus sejahtera. Kopen sedanten nggih ngoten. Nggih katanya menawi saged banyak anak tapi kopen sedanten niku sakjane nggih luwih sae. Ning kan kemampuan kita kan pun beda-beda nggih Bu nggih. Ngoten. Jadi nggih menawi pengen punya anak segede tapi kopen niku sakjane luwih sae timbang anake kathah tapi nuwun sewu mboten kopen ngoten nggih Bu nggih. Terus kemudian fungsi yang kedua adalah untuk menjaga jarak kelahiran nggih. Sajanipun menurut para ahli nggih napa selisih usia anak niku ideale pinten Bu pinten selisih usia kakang kali adik niku ideale pirang tahun? 5 tahun. Tahun. Nggih 5 tahun nggih. Kadoan Bu nggih. Ideale pirang tahun? Ideale 3 tahun nggih Bu nggih. 3 tahun. Nggih. Dulu kan 5 tahun toh. 3 tahun mawon pun cekak nggih. Jadi kenapa 5 tahun no. Kenapa 3 tahun nggih? Amargi namine anak-anak niku enten periode emas usia 0 sampai 2 tahun nggih. Dan niku usia 0 sampai 2 tahun niku perlu diperhatikan sangat kebutuhan fisik dan emosional anak gitu nggih. Nah, jadi menawi usia 0 sampai 2 tahun, umpamanya sebelum usia itu kalau tiba-tiba ibunya udah hamil, tiba-tiba ibunya udah punya anak niku khawatirnya mengke anak yang tertua mesti keteteran ngoten nggih napa jenenge kebutuhane ngoten nggih. Ngoten. Jadi antara yang anak pertama ada anak yang kedua. Niku ideale nggih Bu nggih. Nek menawi jenengan saged mengatur waktu, saged mengatur tugas dengan baik, nggih mboten napa-napa sakjane nggih. Iku. Jadi selisihnya cuma 2 tahun apa selisihnya cuma 1 tahun, nggih mboten napa-napa sakjane nggih. Ning niku menurut para ahli ideale niku nggih 3 tahun selisih antara anak yang pertama dengan anak berikutnya seperti itu nggih. Nah, terus kan KB niku niki enten sing sampun derek program KB derek mboten. Tuh yang punya balita-balita itu, yang punya bayi udah KB belum? Belum. Derek nggih. Jadi KB Sudah steril. Yen KB niku kan jenisnya wonten sing KB hormonal kali KB yang non hormonal. Nggih, KB hormonal niku kan jenisnya yang pertama wonten pil.
pil KB niku diunjuke seditan pisan nggih. Saya pil KB niku menawi pengen program hamil bisa langsung dihentikan. Jadi mesti kan minum tiap hari. Jadi niku efektivitasnya bisa sampai 99% ngoten nggih. Terus kemudian tiba-tiba pengen hamil nggih pun pil KB ini saged dihentikan minum pada hari itu juga ngoten. Terus kemudian yang kedua suntik. Yang suntik niku biasanya tiap bulan nggih Bu nggih, tiap bulan disuntik. Nah niku suntik niku nggih sami isine nggih hormon yang saged napa mencegah terjadine pembuahan ngoten nggih. Mesti mencegah terjadinya timbulnya anak ngoten nggih. Ngoten. Terus kemudian enten selanjutnya nggih implan napa susuk nggih Bu nggih niku dipasang di tangan ngoten nggih. Lah niku biasanya idealnya tiap 2,5 sampai 3 tahun ngoten nggih dipasang ngoten baru kemudian dilepas. Nah niki ketika dimasukkan implan niku dia akan sedikit demi sedikit memasukkan hormon ke dalam darah. Lah fungsinya napa Bu? Niku supaya niku tadi hormonnya itu untuk mencegah terjadinya kehamilan nggih Bu nggih. Jadi nuwun sewu namine KB hormonal niku nggih. Niku kan memasukkan hormon ke dalam tubuh. Lah hormon niku fungsinya untuk napa nggih mengganggu mencegah terjadinya pembuahan nggih. Jadi walaupun nuwun sewu jenengan berhubungan kalih garwanipun niku insyaallah 99,9% mboten sampai terjadi kehamilan. Ngoten nggih nggih menawi dilakukan dengan benar dan rutin seperti itu nggih nggih. Kemudian yang kedua niku ada KB non hormonal nggih nggih. KB non hormonal niku yang pertama niku IUD. Kertas IUD mboten Bu? Mboten. Spiral, Dok. Spiral nggih. Spiral. Spiral apa IUD. Niku bentuke sing kaya T niku enten kaya gulungan tembagane niku nggih. Niku saya niku dimasukkan ke dalam rahim. Lah niku kan fungsinya ketika dia dipasang di situ menawi wonten sperma niku masuk niku bisa mesti pecah mati ngoten nggih. Jadi spermane mati jadi tidak sampai timbul pembuahan seperti itu nggih. Kemudian yang kedua niku enten operasi niku tubektomi namine nggih. Ya niku tubektomi biasanipun disaranke kalih dokter kandungan menawi jenengan pun nglahirke sesar sebanyak 3 kali nggih. Nggih, jadi operasi sesar niku kan jenengan dibedah perute dikeluarkan janine nggih. Nah niku kan maksimal disarankan maksimal niku kan 3 kali. Soalnya kalau lebih dari itu mungkin dikhawatirkan mungkin membahayakan nyawa ibu seperti itu nggih. Nah niku kalau kehamilan dengan kontraindikasi seperti itu biasanya dokter kandungan itu menyarankan langsung untuk dilakukan sterilisasi nggih. Jadi kalau dilakukan operasi niku jenengan pun mboten saged gadah putra malih nggih nggih. Jadi jenengan saged fokus untuk membesarkan anak sing yang sudah ada ngoten nggih nggih. Terus selanjutnya nggih enten naminipun kondom nuwun sewu alat pengaman kondom nggih nggih. Jadi kondom niku kan dia fungsinya untuk menampung sperma sehingga tidak bisa masuk ke liang vagina niku nggih nggih. Lah niku selain untuk mencegah kehamilan itu juga bisa untuk mencegah penularan penyakit menular seksual nggih nggih. Nggih salajengipun nggih wonten KB mengikuti kalender nggih nggih. Jadi naminipun tiang estri niku kan wonten namine siklus menstruasi nggih nggih. Siklus menstruasi niku kan rata-rata sekitar 28 hari sampai 35 hari. Kan rata-rata segitu kebanyakan nggih. Lah niku ketika memakai KB kalender niku berarti ketika berhubungan menghindari masa subur nggih. Jadi masa subur niku masa ketika terjadi hubungan pada saat itu kemungkinan besar hamil. Nah niku supaya tidak hamil maka berhubungannya menghindari masa-masa tersebut. Yaitu masa-masa niku saged diambil dari pertengahan siklus haid. Pertengahan siklus contohnya haid siklusnya 28 hari, diambil tengahnya berarti 14 hari nggih. Diambil 3 hari sebelumnya dan 3 hari setelahnya nggih. Jadi selama seminggu sekitar seminggu niku sering disebut masa subur ngoten nggih nggih. Ngoten. Nggih, jadi niku kita setelah kula jelasne kados mekaten badhe purun ngangge KB mboten Bu? Apa saya mikir-mikir?
Kita saya nom-nom nggih mboten ngangge kabeh sik mboten napa-napa. Kabeh maksudnya. Menawi tapi menawi pun apa nggih nusa pun hayate pun mandeg nggih pun mboten bakal gadah putra nggih ya. Nggih berarti nggih kabeh nggih mboten enten gunane nggih. Dene pun mboten hayat ngoten nggih. Mboten nggih Bu nggih. Setidaknya saged mengatur jarak kelahiran niku niku disesuaikan dengan kemampuan diri pribadi yang menawi kok dengan anak satu aja udah keteteran nggih pun dengan saged napa KB supaya menjaga jarak kelahiran paling enggak sampai anaknya usia 5 tahun nggih usia anaknya wis mulai dolan wis mulai niku lebih dengan program pengen duweni anak malih ngoten nggih ngoten. Mungkin cukup sekedap sekedap ingkang saged kula aturaken nggih Bu nggih. Menawi wonten lepatipun kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.